Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa sehat anakku. Kita ketemu lagi masih dalam materi penyetaraan reaksi redoks. Kali ini yang Ibu jelaskan adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Disebut metode setengah reaksi karena akan kita setarakan setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Disebut metode ion elektron karena biasanya yang ditulis adalah setengah reaksi reduksi atau oksidasi dalam bentuk persamaan ion yang mengalami perubahan Bilog. Ya. Kemudian disebut metode elektron karena untuk menyamakan muatannya kita gunakan elektron. Kita ingat materi kelas 10 partikel penyusun atom ada proton, neutron, dan elektron. Elektron adalah partikel bermuatan negatif, sehingga satu elektron bernilai satu negatif, ya. Sehingga nanti untuk reaksi reduksi itu apa? Reaksi yang menyerap elektron. Maka elektron pasti akan kita tambahkan di mana? Di reaktan karena menyerap. Kemudian oksidasi, reaksi yang melepas elektron, konsep di kelas 10. Berarti elektron nanti kita tambahkan di produk karena melepas elektron. Oke, baik. Untuk penyetaraan reaksi reduksi dengan metode setengah reaksi, langkah-langkah yang harus kalian kuasai ada 4 langkah, yaitu 1. Tentukan Bilog masing-masing unsur sama dengan PBO. Untuk apa menentukan Bilog masing-masing unsur? Untuk menuliskan setengah reaksi reduksi. Berarti untuk oksidator dan hasil reduksinya. Karena dari penentuan Bilog kita tahu mana yang berubah, turun atau naik. Turun reduksi, naik oksidasi, ya. Jadi untuk menuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Setengah reaksi reduksi berarti oksidator dan hasil reduksinya yang ditulis. Untuk setengah reaksi oksidasi, reduktor dan hasil oksidasinya yang kita tulis. Langkah kedua, nah ini, setarakan masing-masing setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi dengan urutan. Ini urutannya nggak boleh dibolak-balik. Urutannya, jadi di langkah kedua ada 4 tahap. Tahapan yang pertama, samakan unsur yang mengalami perubahan Bilog. Dengan cara apa? Mengalihkan dengan angka koefisien. Tahap kedua, menyamakan atom O. Dengan cara apa? Menambah molekul H2O. Di mana kita tambah? Sama prinsipnya dengan PBO, kita tambahkan pada ruas yang kekurangan atom O. Tahap ketiga, menyamakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Di mana kita tambah ion H+? Pada ruas yang kekurangan hidrogen. Tahapan terakhir di langkah yang kedua, samakan muatan dengan menambah elektron. Ingat, tadi 1 elektron bernilai 1 negatif. Jika reaksinya reduksi, berarti reduksi menyerap elektron, maka elektron ditambahkan di reaktan. Jika reaksinya reaksi oksidasi melepas elektron, maka elektron ditambahkan di produk. Ya. Baru langkah yang ketiga, samakan elektron yang diterima di reaksi reduksi dengan elektron yang dilepas pada setengah reaksi oksidasi. Jadi berulang, samakan elektron yang diterima pada setengah reaksi reduksi dengan elektron yang dilepas pada setengah reaksi oksidasi. Dengan cara apa? Mengalihkan dengan suatu angka, sama dengan PPO. Kita main KPK. Kalau nggak bisa kali silang, ya, tuh menyamakan muatan. Dikalikan dengan menyamakan elektron, ya, menyamakan elektron. Ya, dengan mengalihkan dengan angka koefisien dari reaktan sampai produk dikalikan dengan satu angka koefisien yang sama. Ya, oke. Langkah terakhir, jumlahkan setengah reaksi reduksi yang setara dengan setengah reaksi oksidasi yang setara untuk mendapatkan hasil reaksi redoks yang setara. Karena redoks reaksi reduksi sama oksidasi. Jadi setengah reaksi reduksi yang sudah kita setarakan, kita jumlahkan dengan setengah reaksi oksidasi yang disetarakan. Sehingga ketemulah reaksi redoks yang setara. Nah, karena masih mengandung ion H+, berarti karena di langkah yang kedua tadi ada penambahan ion H+, maka
reaksi itu berlangsung di suasana asam. Kalau ada ion H+, ingat kelas 11, pembawa sifat asam menurut Arrhenius adalah ion H+. Berarti kalau ada ion H+, berarti soalnya atau reaksinya dalam bentuk asam, suasana asam. Nah, sekarang Bu, bagaimana kalau reaksinya harus diselesaikan dalam suasana basa, tenang? Nah, berarti untuk reaksi dalam suasana basa kita tambahi satu langkah, yaitu langkah kelima. Untuk suasana basa, hilangkan ion H+. Dengan cara apa menghilangkan ion H+? Menambahkan ion hidroksida, ion OH-. Di mana kita tambahkan pada kedua ruas, di reaktan dan di produk. Seberapa banyak Bu yang harus ditambahkan? Sebanyak ion H+ yang ada dalam reaksi. Bu, nah misalnya kalau di reaksi itu terdapat 7 ion H+, maka kita tambah 7 ion OH-. Di mana? Di reaktan kita tambah 7 ion OH-, di produk juga kita tambah 7 ion OH-. Sehingga nanti di salah satu ruas jika ketemu H+, ada ion H+ sama ion OH, ini bisa kita reaksikan. H+ dengan OH sudah membentuk senyawa apa? Kemarin kelas 11. Iya, air, H2O. Jadi H+ ketemu OH- menghasilkan molekul air. Tinggal nanti kita sederhanakan molekul air di reaktan sama molekul air yang ada di produk, sehingga akan terbentuk reaksi redoks yang setara yang paling sederhana. Ya, artinya H2O-nya sudah disederhanakan. Jadi itu anakku 4 langkah dalam menyetarakan persama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, ya, untuk asam. Kalau untuk basa tambahan 1 langkah lagi, yaitu langkah kelima, menghilangkan ion H+ dengan cara menambah ion OH- di mana? Di kedua ruas. Seberapa banyak? Sebanyak ion H+ yang dimiliki, ya. Jadi disimak baik-baik langkah-langkah penyetaraannya, ya. Kalau sudah disimak, dipahami, ya, dimengerti, baru kita terapkan, ya. Jadi sama dengan metode PBO, setiap langkah kita checking apa tujuannya. Kalau menyamakan unsur, sama enggak? Menyamakan muatan, sama enggak? Menyamakan atom, oh sudah sama enggak? Ya. Kalau belum sama, berarti lihat di langkah di atasnya, berarti ada kesalahan di langkah sebelumnya, sehingga kita bisa deteksi. Jadi di penyetara reaksi redoks ini cukup mudah, kita bisa melihat hasil kita sudah benar atau enggak karena kita sudah bisa checking sendiri, ya. Oke, baiklah, kalau sudah langkah-langkahnya sudah kita pahami, sekarang kita aplikasikan ke dalam soal, ya. Kita mencoba menyetarakan persamaan reaksi redoks yang tidak setara dengan menggunakan metode setengah reaksi, ya. Oke, dicatat baik-baik langkah-langkahnya. Baik, sekarang tadi kita sudah bahas langkah-langkahnya, ya. Kita sudah memahami langkah-langkahnya. Sekarang kita aplikasikan. Kita sudah tahu tadi langkah-langkah, langkah per langkah untuk menyetarakan persama redoks dengan metode setengah reaksi. Sekarang kita terapkan dalam soal, ya. Setarakan reaksi redoks menggunakan setengah reaksi, ya, dalam suasana asam, ya. Soalnya Fe 2 positif ditambah ion dikromat menghasilkan ion besi 3 positif dan ion krom. Oke, ini anakku contoh soalnya. Setarakan reaksi redoks di atas ini dengan menggunakan metode setengah reaksi. Kita terapkan langkah per langkah tadi, ya. 1. Tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Oke. Positif 2, positif 6, positif 3,
positif 3. Untuk apa? Kita menentukan bilog supaya kita tahu siapa yang mengalami perubahan. Ternyata besi mengalami perubahan dari positif 2 ke positif 3. Berarti perubahannya naik, berarti reaksi oksidasi. Siapa reduktornya? Fe. Hasil oksidasinya Fe3 positif. Reduktornya Fe2 positif. Hasil oksidasinya Fe3 positif. Siapa yang mengalami penurunan bilog? Cr. Nah, berarti reduksi. Siapa oksidatornya? CrO7 2 negatif, ion dikromat. Siapa hasil reduksinya? Ion krom 3 positif. Nah, ini langkah pertama, sehingga disuruh menuliskan, menentukan bilog untuk menuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Setengah reaksi reduksi, oksidator dan hasil reduksinya. Oksidatornya berarti ini Cr2O7 2 negatif dan hasil reduksinya Cr3 positif. Baru oksidasi, berarti reduktor. Siapa reduktornya? Ion besi 2 positif dan hasil oksidasinya siapa? Ion besi 3 positif. Ini langkah yang pertama. Ini yang disebut menuliskan kerangka setengah reaksi reduksi, kerangka setengah reaksi oksidasi. Baru langkah kedua, samakan atau setarakan setengah reaksi reduksi dan oksidasi dengan urutan tadi. Samakan unsur yang mengalami perubahan bilog, samakan atom H, samakan atom O, samakan atom H, dan samakan muatan. Sekarang kita cek. Kita setarakan yang reduksi. Sekarang yang A, samakan jumlah unsur yang mengalami reduksi. Cr yang mengalami reduksi tadi, yang mengalami perubahan bilog, maksud Bera. Samakan unsur yang mengalami perubahan bilog. Cr tadi mengalami perubahan bilog. Cr di reaktan jumlahnya 2, di produk 1. Nah ini samakan dengan cara apa tadi? Mengalihkan dengan angka koefisien. Berarti di reaktan 2, di produk 1, 2 dibagi 1, berarti kalikan dengan angka koefisien ini. Kita cek menyamakan unsur yang mengalami perubahan Cr. Di produk 1 kali 2, 2. Di reaktan 2 kali 1, 2. Sama. Tahapan berikutnya, samakan atom O. Samakan atom O. Dengan cara apa? Menyamakan atom O. Dengan cara apa tadi? Benar. Menambahkan molekul H2O. Di mana nak ditambahkan? Di ruas yang kekurangan O. Sekarang kita lihat. Oh ini lihat. Di reaktan ada oksigen. Di produk tidak ada. Maka di tahapan kedua, nyamakan atom O dengan menambah air. Di mana kita tambahkan air? Di yang kekurangan O, yaitu di produk. Nanti CrO7 2 negatif. Nah. Ini di reaktan ada 7, di produk tidak ada O-nya, maka di produk ditambahkan H2O. Berapa banyak molekul H2O yang ditambahkan? Di reaktan O-nya 7. Satu molekul H2O punya 1 oksigen. Supaya sama hasilnya 7, berarti berapa molekul H2O yang ditambahkan? Pintar, 7. Berarti ini kita lihat 7. Nah, kita lihat. Kita checking, kita cek. Kita koreksi. Tujuannya menyamakan O. Di reaktan 7 kali 1, 7. Di produk 1 kali 7, 7. Sama. Tahapan ketiga, samakan atom H. Dengan cara apa? Menambah ion H+. Di mana kita tambah? Pada ruas yang kekurangan H. Sekarang kita lihat. Di reaktan tidak ada H, di produk ada H. Nah ini harus disamakan. Berarti di mana kita tambahkan? Pinter, di reaktan. Nanti CrO2 kita tambah H+. Berapa banyak kita tambahkan ion H+-nya? Nah, kita
kita hitung yang ada di produk. Di produk berapa? Hanya 2 kali 7, 14. Berarti di reaktan harus ditambah 14. Kita koreksi tujuannya tercapai atau tidak. Oke, samakan jumlah atom H. Nah, berarti 1 kali 14, 2 kali 7, 14. Berarti sama. Ya, jadi itu. Jadi setiap langkah sama, jadi setiap langkah tercapai atau enggak tujuannya. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Oke, sekarang tahapan yang keempat di langkah yang kedua, samakan muatan dengan menambah elektron. Berarti kita hitung muatannya. Nah, kita hitung muatannya. Oke. 1 kali min 2, min 2. 14 kali positif 1, 14. Ditambah min 2 ditambah 14, berapa? 12. Berarti positif 12. Di produk 2 kali positif 6, 6. 7 dikali 0, 0. Berarti 6 ditambah 0, berapa? 6. Nah, ini yang harus disamakan. Nah, samakan muatan dengan cara apa? Menambahkan elektron. Nah, di mana elektron ditambahkan? Ingat. Nah, sekarang reaksinya reduksi. Reduksi itu apa? Menerima elektron, menyerap. Berarti elektron ditambahkan di reaktan. Bagaimana cara berapa yang harus ditambahkan? Kita mainkan dengan operasi matematika. Berarti 12 ditambah berapa sama dengan 6. Ini kan muatan tadi di reaktan. Ini muatan di produk. Elektron harus ditambahkan di reaktan. 12 ditambah berapa supaya 6? Berarti X sama dengan berapa? 6 min 12. Berapa? Min 6. Berarti min 6 sama dengan berapa? 6 sama dengan 6 kali min 6 sama dengan 6 kali min 1. Berarti 6 dikali elektron. Berarti sama dengan 6 elektron. Berarti min 6 sama dengan 6 elektron. Berarti di tahapan terakhir di langkah yang kedua, samakan muatan, berarti kita menambah 6 elektron di reaktan. Ya, berarti yang ini di D, berarti Fe 2 positif ditambah Cl O7 2 negatif ditambah 14 H positif, ini ditambah elektron. Ya. Fe 3 positif ditambah 2 Cr 3 positif ditambah 7H 2O. Nah, ini ditambah berapa? 6 elektron. Sekarang kita cek tujuannya tercapai enggak? Nah, 1 kali min 2 min 2 positif 2. 1 kali min 2 min 2. 14 kali 1 14 ditambah 6 min 6. Oke, berarti 2 kurangi 2 0. 14 min 6 berarti berapa? 8. Sekarang kita lihat di produknya. 12 14 dikurangi 2 12. Ini 6 12 tambah min 6 min 6 14 min 6 8. Di sini oh, ini Fe. Kenapa ada Fe Bu Erna ini? Oh, ini loh Bu Erna. Iya, maaf. Nah, sekarang kita cek. Kita cek muatannya. Min 2 tambah 14 ditambah min 6. Berarti 12 min 6 sama dengan 6, positif 6. Oke, sekarang di produk. Nah, 2 kali min
positif 3, positif 6. 7 kali 0, 0. Berarti positif 6. Oke, 6 berarti sama. Berarti tujuannya tercapai. Ya, berarti saya ulang lagi, di tahapan yang terakhir di langkah kedua menyamakan muatan. Jadi kita hitung muatan di reaktan tadi. Muatan di reaktan 12, muatan di produk 6. Sehingga berapa harus ditambahkan elektron? Nah, ini caranya. 12 ditambah X sama dengan 6. X sama dengan 6. Berarti di reaktan harus ditambah 6 elektron. Ya. Jadi sudah kita cocokkan sama. Ini kita dapatkan reaksi reduksi yang setara. Setengah reaksi reduksi yang setara. Sekarang untuk yang oksidasi, masih di langkah yang kedua, oksidasi. Berarti tuliskan ini oksidasi. Fe 2 positif menjadi Fe 3 positif. Reduktor dan hasil oksidasinya. Sekarang langkah yang pertama, samakan jumlah atom. 1 sama. Berarti nggak perlu disetarakan, nggak perlu dikali angka koefisien. B, ada nggak atom O-nya? Tidak ada. Perlu nggak? Nggak perlu. Berarti yang B skip, nggak usah dilakukan. Nah, yang C, samakan atom H dengan menambah H+. Ada nggak atom H di sini? Tidak ada. Skip lagi, tidak perlu. Berarti yang D, tahap terakhir, menyamakan muatan. Ya, berarti ini jadi nggak perlu, nggak usah dipaksa. Kalau B dan C, harus ditambah O, harus ditambah H, nggak perlu. Ya, berarti nih warna hapus. Berarti sekarang kita menyamakan muatan. 1 kali positif 2, 2. Di sini positif 3. Nah, sekarang reaksinya apa tadi? Oksidasi. Berarti untuk reaksi oksidasi tambahkan elektron di produk. Berarti ini 2 sama dengan 3 ditambah berapa? Ini suruh menyamakan. Nah, 3 ditambah berapa supaya 2? Karena suruh menyamakan. Kenapa harus ditambah di produk? Karena reaksinya oksidasi. Reaksi oksidasi melepas elektron. Berarti X berapa? Berarti 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Oke, min 1 berarti berapa? 1 dikali elektron. Oke, berarti sama dengan 1 kali min 1. Berarti min 1 sama dengan 1 elektron. Oke, jadi min 1 adalah 1 elektron. Berarti ini sama dengan 1 elektron. Berarti elektron ini ditambah di mana? Di produk. Ya, oke ya, ini ya caranya mencarinya. Oke, saya ulang lagi. Tambahkan elektron untuk menyamakan muatan. Di mana elektron ditambahkan? Di produk. Kenapa di produk? Karena reaksinya oksidasi. Nih, kita hitung muatan di reaktan 2, muatan di produk 3. Berarti 3 ditambah berapa supaya 2? Berarti X sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. 1 elektron sama dengan min 1. Berarti kalau begitu ini sama dengan 1 elektron. Ya, ini saya hapus ya. Biar hapus. Berarti ini langkah yang D. Berarti Fe 2 positif ditambah Fe 3 positif ditambah elektron. Kita cek muatannya. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3 ditambah min 1. Ini 2, ini 2. Sama enggak? Sama. Berarti ini sudah setara ya untuk reaksi oksidasinya. Ini kita reaksi. Oke, baru langkah yang ketiga. Oke. Langkah yang ketiga, samakan jumlah elektron yang dilepas atau yang diserap pada reaksi reduksi dengan elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi. Reaksi reduksi. Cr2O7, 2 negatif ditambah 14 H positif tambah 6 elektron, 2
2Cr3 positif plus 7H2O. Oksidasinya Fe 2 positif, Fe. Samakan elektron yang diterima pada setengah reaksi reduksi dengan elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi. Suruh nyamakan 6 dengan 1. Berarti kita mainkan KPK. Berapa KPK 6 dan 1? 6. Atau kalau nggak bisa kali silang. Yang 6 dikali 1, yang 1 dikali 6. Berarti dengan apa? Dengan angka koefisien. Berarti ini kita kalikan dengan seluruhnya dari reaktan dengan sampai produk. Kita kali dengan berapa? 1. Yang oksidasi kita kali berapa supaya jumlahnya 6? Kita kali dengan 6. Sehingga jadinya yang reduksi Cr O7 14H plus 6 elektron 2Cr3 positif ditambah 7H2O. Yang oksidasi berarti dikalikan 6. 6 Fe 2 positif menghasilkan berarti 6 Fe 3 positif ditambah berapa? 6 E. Dilihat tujuannya tercapai enggak? Tercapai ya. Samakan elektron yang diterima pada reaksi reduksi dengan elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi. Ya, itu langkah yang ketiga. Terakhir langkah yang keempat. Terakhir langkah yang keempat, jumlahkan setengah reaksi reduksi yang setara dengan reaksi oksidasi yang setara. Berarti ini yang kita jumlahkan. Oke, berarti langkah keempat. Cr2O7 2 negatif ditambah 14H plus 6 elektron ditambah 2Cr3 positif plus 7H2O. Oksidasinya tadi 6 Fe 2 positif menghasilkan 6 Fe 3 positif plus 6 elektron. Ini kita jumlahkan. Nah, menjumlahkannya seperti matematika. Satuan ketemu satuan, puluhan sama dengan ini. Di ruas kiri ada 6 elektron, di ruas kanan ada 6 elektron. Berarti 6 elektron dikurangi 6 elektron. Berarti 0, ini berarti bisa dicoret. Habis ya, elektronnya habis. Berarti kita tinggal menurunkan. Nah, oke. Berarti Cr O7 2 negatif ditambah 6 Fe 2 positif. Biasanya yang ditulis ion positif dulu ya. Ion positif berarti ini 6 Fe 2 positif ditambah Cr O7 2 negatif ditambah 14H positif, ini 6 Fe 3 positif ditambah 2Cr plus 7H2. Selesai sudah anakku. Tapi supaya kita tidak salah, kita koreksi lagi. Tujuan yang tercapai enggak tadi? Syarat jumlah atomnya dan muatannya sama. Fe 1 kali 6 di reaktan, 1 kali 6 sama di produk. Cr 2 kali 1 2, 1 kali 2 2. H 1 kali 14 14, 2 kali 7 14. O 7 kali 1 7. Di produk 1 kali 7 7 sama unsurnya. Sekarang muatannya 6 kali 2 12 ditambah min 2 ditambah 14 berarti 10 ditambah 14 berarti berapa? 24 muatannya. Di produk 18 tambah 6 tambah 0, 6 kali 3 18, 2 kali 3 6, 7 kali 0 0 berarti 24 sama. Berarti reaksinya setara. Selesai untuk suasana asam. Nah, sekarang bagaimana kalau suasana basah? Nah, tinggal satu langkah. Nah, ini
Adanya ion H+ itu menunjukkan ciri dia berada dalam suasana asam. Berarti kalau basa tadi tambahkan langkah yang kelima, hilangkan ion H+. Dengan cara apa? Menambahkan ion OH-. Nah, ini ya sudah terbukti ya. Berarti kalau suasana asam ini sudah setara reaksinya, ya setara. Oke, sekarang kita kalau suasana basa berarti tambahan langkah yang ke-5, ya. Menghilangkan ion H+ dengan cara apa? Menambah ion OH-. Di mana kita tambah? Pada kedua ruas, di reaktan dan di produk. Seberapa banyak tadi yang kita jelaskan? Sebanyak ion H+ yang dimiliki, ternyata dalam reaksi ada 14 H+, berarti harus ditambah 14 OH. Di mana? Di reaktan dan di produk. Berarti ini langkah yang kelima. Untuk kalau suasananya basah, Cr. Nah, ini ditambah OH-. OH. Nah, ini ditambah berapa OH-nya? Sebanyak H+ yang dimiliki. Berarti 14. Nah, 14. Ini juga 14. Jadi ditambah, menghilangkan H+ dengan menambah OH di kedua ruas sebanyak H+ yang dimiliki. Baru kita tulis lagi, kita sederhanakan. 6Fe 2 positif tambah Cr 2O7 2 negatif. Nah, ini 14 H+ ditambah 14 OH. Jadi apa tadi? Nah, H+ ketemu OH-. Jadi apa? H2O. Kalau satu molekul H+ ketemu satu molekul OH, jadi satu molekul H2. Kalau 14 H+ ketemu 14 OH-. Ya tetap jadi H2O berapa? Ya 14. 14 kita hitung hanya 14 sama 14 28. 2 kali 14 28. O-nya 1 kali 14 14. 1 kali 14 14. Oke, berarti ini sama artinya dengan 14H2O. Jadi ini ya, 14H2O. Baru diproduk 6Fe ditambah 2 Cr3 positif tambah 7H2O. Oke. Ditambah 14 OH. Nah, ini sekarang kita sederhanakan. Di reaktan ada 14 H2O, di produk ada 7 H2O. Berarti bisa disederhanakan. 7 H2O dikurangi 7 H2O berapa? 0. Maka kalau di produk dikurangi 7 H2O, di reaktan juga dikurangi 7 H2O. Berarti ini habis. Ini sisa berapa? 7. Oke, sehingga 6 Fe 2 positif, CrO7 2 negatif ditambah 7H2O menghasilkan 6 Fe 3 positif, 2 Cr 3 positif ditambah 14 OH. Selesai sudah. Adanya OH membawa sifat basa, berarti reaksi berlangsung pada suasana basa. Sekarang kita cek lagi, jangan percaya tulisan tangan kita. Ya, dua syarat tadi. Nah, unsurnya 1 kali 6 Fe 6, 1 kali 6 6 sama. Cr 2 kali 1 2, 1 kali 2 2. KO hidrogennya 2 kali 7 14, 1 kali 14 14. O nya 7 kali 1 1 kali 7 7 tambah 7 14. Di sini produk 1 kali 14 14. Semua unsur sama. 1 sekarang muatannya. 6 kali 2 12. 1 kali min 2 min 2. 7 kali 0 0. Berarti 10. Nah, di produk 6 kali 3 18. 2 kali ini 6. 14 kali min 1 min 14. Berarti 24 kurangi 14 berapa? 10. Selesai. Berarti setara, terpenuhi, jumlah atomnya sama, jumlah muatannya sama.
ya, nih ya cara checkingnya. Jadi jangan pernah ini ya mengoreksi sendiri, sehingga ini dalam suasana basah. Bandingkan ini dalam suasana asam, ini suasana basah, sama-sama setara. Kalau basah mengandung H+, kalau basah mengandung ion OH-. Ya, jadi itu anakku ya yang disebut penyetaraan redoks ya. Jadi menyetarakan reaksi redoks. Berarti menyetarakan reaksi redoks berarti menyamakan jumlah reaktan dan jumlah atom-atom yang ada di reaktan dan atom-atom yang ada di produk, serta muatan yang ada di reaktan dengan muatan yang ada di produk. Cukup mudah bukan? Iya. Oke. Bu Herna cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan Bu Herna mengenai penyetaraan redoks dengan metode setengah reaksi bisa kalian pahami, baik suasana asam dengan suasana basah, sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku-buku atau yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian ya, atau yang diberikan Bu Herna tentunya ya. Nah, oke. Bu Herna akhiri anakku, semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.